Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna birahmatika fi ibadika salihin, amin. Hadirin wal hadirat mustami'in mustami'at rahimakumullah. Kita masih membahas tentang syarat jual beli. Rukun jual beli sudah kita selesaikan. Kemudian syaratnya orang yang berakad, baik baik mustari, penjual pembeli pun sudah. Dan sekarang kita ke syarat ma'qud alaih. Syaratnya barang sah dan boleh diperjualbelikan. Sudah syarat yang nomor satu, yaitu kaunuhu tohiron au yumkinu tathiruhu bil ghusli. Syarat kita memperjualbelikan barang tersebut harus suci atau barang yang mutanajis yang dapat kita sucikan. Pengecualiannya adalah menjual belikan barang-barang najis, sebagaimana khamr. Khamr ia tidak sah diperjualbelikan dikarenakan khamr itu najis. Semua yang memabukkan yang cair hukumnya adalah najis, maka tidak sah diperjualbelikan. Termasuknya adalah anjing dan babi dalam madhab Syafi'i dihukumi najis. Karena kenajisannya anjing dan babi ini, maka kita tidak diperbolehkan untuk memperjualbelikannya. Menurut madhab Maliki boleh anjing diperjualbelikan. Kenapa? Karena anjing di dalam madhab Maliki tidak najis. Mau itu air liurnya, keringatnya, kulitnya, bulunya anjing itu tidak najis dalam madhab Maliki. Syafi'i mengatakan najis. Bulunya najis, kulitnya najis, air liurnya najis. Nah, dan yang kedua, syarat kita boleh memperjualbelikan barang ketika barang tersebut itu bermanfaat. Maka menjual belikan barang yang tidak bermanfaat itu tidak sah. Contohnya apa? Fala yasihu bai'ul hasyarat. Menjual belikan hewan-hewan kecil, melata, serangga, itu tidak sah. Kenapa? Karena tidak ada manfaatnya. Zaman dulu di kitab-kitab salaf ditulisnya itu sebagaimana kalajengking. Kalajengking itu namanya hasyarat, serangga, tidak sah diperjualbelikan. Kenapa? Tidak ada manfaatnya. Jangkrik diantaranya. Jangkrik tidak sah, tidak boleh diperjualbelikan karena tidak ada manfaatnya. Cacing nggak ada manfaatnya, maka tidak boleh dijual. Zaman dulu, zaman sekarang, setelah sains berkembang pesat, mengetahui rahasia-rahasia di balik ciptaan Allah. Allah menciptakan cacing itu untuk apa sih? Gitu. Sekarang ketahuan, cacing bisa digunakan untuk obat. Sehingga cacing boleh diperjualbelikan.
karena dia sekarang ini bermanfaat. Jangkrik zaman dulu tidak diketahui manfaatnya untuk apa. Kami dulu waktu kecil nyari jangkrik itu untuk dibuat mainan, dibuang-buang. Zaman sekarang bisa untuk pakan burung, pakan ayam. Nah ini kan apa? Bermanfaat. Maka zaman saat ini boleh memperjualbelikan jangkrik. Burung-burung kecil. Kalau zaman dulu burung diperjualbelikan untuk dimakan dagingnya. Nah sekarang kalau burung-burung kecil seperti burung gereja, burung piit, nah itu kecil buat apa? Zaman dulu ulama menghukumi tidak sah diperjualbelikan karena tidak ada manfaatnya. Zaman sekarang burung-burung yang kecil seperti kolibri malah suaranya bagus sekali. Jadi burung diperjualbelikan, dipelihara itu untuk dinikmati suaranya. Maka itu ada manfaatnya. Kalau kita mendengar ocehan burung, maka kita menjadi slow, ya kan? Yang asalnya punya pikiran ini dan itu, hilang itu pikiran, menjadi fresh. Maka berarti burung-burung kecil itu ada manfaatnya. Ya, jadi nanti kita lihat dulu barang ini ada manfaatnya enggak. Kalau ternyata barang itu tidak ada manfaatnya, yang dimaksud manfaat adalah secara syariat Islam. Menurut kacamata syariat Islam, kalau ada manfaatnya sah jual beli, kalau tidak ada manfaatnya tidak sah jual beli. Nah, kemudian termasuk barang-barang yang tidak ada manfaatnya. Oh, ada manfaatnya tetapi dia najis. Contohnya ayam pedaging yang sudah mati. Kan ayam pedaging itu rawan mati. Ada hujan, ada guntur, geledek, ya apa? Itu langsung pada mati. Kalau tidak dikasih ini dan itu. Banyak ratusan ribuan ekor mati. Akhirnya ada orang yang mau membelinya digunakan untuk pakan ikan, buat lele, galatama, sebagainya. Nah ini dijual belikan boleh tidak ayam mati? Enggak, karena dia itu bangkai. Ya, nah terus bagaimana? Jangan akadnya jangan jual beli, tetapi akadnya naklul yad, memindahkan tangan saja. Sama prakteknya, saya dapat ayam, saya ngambil ayam, dan saya ngasih uangnya. Prakteknya sama, tetapi karena akad yang berbeda, maka hukumnya akan berbeda. Nah, di sini kita mengkaji fikih muamalat untuk mengetahui akad yang sah. Ya, prakteknya sama, cuma akadnya berbeda. Nah, wa kullu sabu'in la yanfa, semua hewan buas yang tidak bermanfaat. Untuk saat ini ada hewan buas seperti haina. Haina itu hewan buas. Kemudian manfaatnya untuk apa? Enggak ada manfaatnya untuk apapun. Maka hewan buas tersebut tidak sah diperjualbelikan. Bukannya suci, iya, haina itu suci, tetapi tidak ada manfaatnya, maka tidak sah diperjualbelikan. Wala habbatil hintati wa nahwiha, dan juga kita memperjualbelikan 2 biji gandum, 2 biji beras. 2 biji beras dijual untuk apa? Tidak ada manfaatnya. 2 biji beras doang. Kalau 1,5 kilo masih bisa dimakan. Ini 2 biji, 1 biji, itu enggak ada manfaatnya. Tutup botol, tutup botol minuman itu mineral, tutupnya saja satu, tutupnya satu dijual, enggak ada manfaatnya, maka tidak sah. Tetapi ketika 1 truk, tutup botol 1 truk bisa diolah, gitu ya. Jadi selama itu tidak ada manfaatnya, maka tidak sah diperjualbelikan. Wa yasihu bai'ul ma'i ala syarti,
Kita di pinggiran sungai, sungai besar, di pinggiran sungai kita menjual air, boleh atau tidak? Ya boleh, karena menjual air itu ada manfaatnya. Walaupun di sungai itu ada, tapi di sana kita membeli. Nyatanya saat ini di pinggiran sungai, danau, laut, air itu banyak di pinggir pinggir sungai, pinggir laut, pinggir danau, mereka menjual air minum. Gitu. Kenapa nggak minum dari sungai aja? Mungkin ya, pertanyaan. Mungkin bisa, tetapi orang lebih milih untuk membeli air mineral, maka diperbolehkan menjual air di pinggiran sungai. Watturab fibisahrai, ya, menjual pasir di padang pasir. Nah, boleh atau tidak? Ya boleh. Lo kan tinggal ngeruk pasir di padang pasir mah, iya, walaupun kayak gitu. Ya. Jadi yang penting itu ada manfaatnya, maka boleh kita memperjualbelikan. Tapi harus suci, kalau najis maka tidak sah. Syarat berikutnya, kaunuhu makturan ala tasallumihi, kita mampu menyerahkan barang yang kita jual. Kalau barang yang kita jual itu dicuri orang, kemudian kita jual, mana barangnya itu dicuri sama fulan, kita nggak bisa ngambil, maka tidak sah jual beli tersebut. Kita punya barang digosok, gosok itu dikuasai orang tanpa seizin, tapi nanti dikembalikan. Nah, barangnya sekarang sedang digosok, dibawa sama orang lain, maka barang yang digosok ini tidak sah kita perjualbelikan. Atau kita punya kambing, ya, jual beli kambing boleh, tetapi kambingnya kita itu sedang hilang. Nah, hilang nggak tahu kemana si kambingnya itu. Langsung kita jual, mana kambingnya, cari sendiri di sana. Nah, itu nggak boleh, karena kita sebagai penjual tidak bisa menyerah terimakan barang yang kita jual. Tetapi ketika pembeli mampu mendapatkan barang yang dibelinya, itu sah. Ya, ketika pembeli mampu mendapatkan, mengambil barang yang dibelinya, itu sah. Contohnya, saya punya kambing dirampas sama perampok, dirampas sama preman. Saya sendiri nggak berani ngambil kambing tersebut karena kalah dengan preman itu. Kemudian saya jual ke Pak Aib. Kenapa ke Pak Aib? Karena beliau bisa mampu ngambil kambing tersebut kembali dari preman itu. Maka saya jual ke Pak Aib, sah, karena pembeli mampu ngambil barang yang dibelinya. Nah, wala yasihu bai'u nisfin muayyanin minal ina wasaif wa nahwihima, menjual separuh dari pisau panjang 30 cm dijual setengahnya, sah atau tidak? Tidak sah, karena tidak ada manfaatnya. Terus tidak bisa diserahkan. Kenapa? Karena kalau diserahkan harus dipotong dulu, hilang manfaat pisau. Ya kan, gagangnya di saya, lah terus gimana gagangnya untuk megangin? Nah, itu nggak ada manfaatnya, maka tidak sah. Menjual piring, menjual mangkuk, menjual sendok, tapi setengahnya saja, ya, untuk menyerahkan kita nggak bisa, maka tidak sah kita jual belikan. Wala yasihu bai'u fi thawbi wa yasihu fi thawbil ladzi la yanqusu bi qat'ihi fil asah. Beda halnya dengan menjual kain. Saya punya kain 10 meter, dijual 5 meter. Boleh atau tidak? Boleh.
Karena kain kalau dipotong asalnya 10 jadi 5 meter, 5 meter masih bisa digunakan, dijahit jadi baju, jadi celana masih bisa, jadi selimut 5 meter pun masih bisa. Oh, berarti ini kain bermanfaat dan masih bisa dipotong untuk diserahkan. Walal marhun bighairi idni murtahinihi, dan juga menjual belikan barang gadaian tanpa seizin orang yang menerima gadai. Saya hutang ke Pak Haji Rashid 10 juta, saya menggadaikan motor. Motornya itu ada di tangan saya, tidak saya serahkan di Pak Haji Rashid. Harusnya motor ini itu nanti dijual ketika saya tidak mampu membayar hutang 10 juta. Tujuannya adalah hasil penjualan motor ini nanti digunakan untuk membayar hutang saya 10 juta. Kalau ternyata hasil penjualan motor itu 11 juta, maka 10 juta dibayarkan ke Pak Haji Rashid, 1 juta kembali ke saya. Nah, ini gadai menggadai yang benar, agunan yang benar seperti itu. Nah, kemudian sebelum jatuh tempo hutang saya, akhirnya saya jual dulu itu motor. Motor yang saya gadaikan saya jual tanpa sepengetahuan Pak Haji Rashid. Nah, perbuatan saya ini tidak dibenarkan, tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena motor yang digadaikan boleh dijual dengan satu alasan, yaitu untuk membayar hutang. Tapi kalau saya jual tidak untuk bayar hutang, bahkan tanpa sepengetahuan Pak Haji Rashid, maka jual beli tersebut tidak sah. Ya, jual belinya itu tidak sah. Walal jani al muta'alik bi raqabatihi malun fil adhari, ini tentang hamba sahaya. Hamba sahaya itu sudah tidak ada, maka kita lewat. Wakadha ta'alluqul qisas. Oke, beres. Berikutnya syarat yang keempat, jual beli bisa sah ketika barang yang dijual adalah milik penjual sendiri, atau bukan miliknya tetapi dia sudah mendapatkan izin agar menjual barang tersebut. Saya punya kitab Mughnil Muhtaj jilid 1, jilid 2-nya saya jual. Sah atau tidak? Sah. Satu, kitab bermanfaat, dia barang suci, dan ini kitab milik saya pribadi, saya jual, maka sah. Atau saya tidak memiliki sekarang, ya, saya tidak memiliki barang, motornya Pak Aib saya jual. Ya, sah atau tidak? Sah jika saya mendapatkan izin dari Pak Aib. Pak, tolong jualin motor saya. Ini motor bukan punya saya, tapi saya dapat izin dari pemiliknya. Maka sah jual beli tersebut. Tetapi ketika saya tidak memiliki barang yang saya jual dan saya juga tidak mendapatkan izin. Contohnya, ini di sini terjadi lumayan banyak. Kita bertetanggaan dengan pedagang, punya toko dia, tetangga kita punya toko. Kemudian kita lagi belanja di situ, ya, di warung situ mau belanja sayur-sayuran, ada daging, ada telur gitu. Tetapi si pemilik toko lagi di belakang, lagi sibuk, nggak tahu masak apalah gitu. Datang orang jauh berbelanja di toko itu, kita ada di sana. Kita lagi yang nawarin, Meser, apa Meser apa? Beli apa? Ini. Mana sih pemilik toko? Ada di belakang. Dia nggak tahu, nggak ngizinin kita juga. Tiba-tiba kita yang ngelayanin karena sudah saking akrabnya kita dengan pemilik toko. Kita mau beli apa aja? Ini sekian. Udah 100.000, gitu kan? Dia pergi. Nah, ini kita sebagai siapa? Tetangganya. Dapat izin atau memiliki? Enggak sama sekali. Tapi saking
akrabnya sehingga kita pun membantu dia untuk melayani customer, melayani si orang yang belanja. Pedagang cilok, satu pedagang cilok, satu pedagang cilor. Si pedagang ciloknya lagi ke air, ya kan, ada yang mau beli. Pedagang cilornya ngapain? Ngelayanin. Dapat izin? Tidak. Milik? Enggak juga. Nah, ini disebut dalam syariat namanya bai'ul fuduli. Bai'ul fuduli adalah menjual barang yang bukan milik dia, dia pun tidak mendapatkan izin, maka hukumnya tidak sah. Nah, terus gimana kalau tidak sah? Maka uang yang diberikan tidak menjadi milik penjual dan barang yang dibeli tidak menjadi milik pembeli. Kalau digunakan, dimakan, maka hukumnya haram. Sampai segitunya. Ya, ini pendapat yang muktamad, yang unggulnya seperti itu. Jual beli fuduli, yakni menjual barang yang bukan milik dia dan tidak mendapatkan izin, itu tidak sah. Sering terjadi di kita Indonesia itu di mana-mana, nggak hanya Jawa Barat, Jawa Tengah pun banyak, Jawa Timur banyak sekali. Nah, ini tidak sah ini. Ini pendapat unggulnya. Nah, di sana ada qaulun dhaifun, ada pendapat yang lemah, ada qaul qadim, pendapat Imam Syafi'i yang semenjak Imam Syafi'i berada di Irak, di Baghdad, mengatakan mauquf. Jual beli yang semacam itu tadi itu diberhentikan hukumnya. Tergantung dari izin dari pemilik. Setelah tadi kita ikut melayani customer, pembeli tanpa seizin pemilik toko setelah beres tadi transaksi, pemilik toko balik kembali ke tokonya. Terus kita ngomong, tadi ada yang beli ini, harganya 100.000, ini uangnya. Kalau si pemilik toko mengizinkan, oh iya terima kasih, maka sah jual belinya. Tapi kalau kok segitu, nggak mengizinkan, menolak, maka tidak sah jual belinya. Ini pendapat lemah ya. Pendapat kuatnya dari awal sudah tidak sah. Kenapa? Karena namanya bai'ul fuduli. Kita menjual sesuatu yang bukan milik kita, atau itu barang kita sendiri tidak mendapatkan izin untuk menjualnya. Ya, makanya sekarang dihati-hati. Walau ba'a malam warithihi dhannan hayatahu wa kana maitan sohafil adhari. Ada kejadian, ada seorang anak menjual barang-barang milik ayahnya. Anak itu menjual mobil ayahnya tanpa sepengetahuan, seizin, seridho ayahnya. Itu mobil milik siapa? Milik seorang ayah. Anak tidak memiliki sama sekali. Tetapi si anak dengan tanpa seizin bapaknya, ayahnya tadi menjual mobil tersebut. Sah atau tidak? Kalau ternyata si ayah itu masih hidup, ya nggak sah jual belinya. Saat transaksi ayahnya hidup, maka tidak sah karena si anak itu namanya jual beli fuduli, menjual barang yang bukan milik dia. Dia sendiri pun tidak dapat izin dari ayahnya. Kalau ternyata si ayah itu meninggal saat transaksi jual beli dan satu-satunya ahli waris itu adalah anaknya, maka sah jual belinya. Kenapa? Karena satu-satunya pewaris itu mobil adalah anaknya. Maka saat transaksi jual beli, si anak itu sudah memiliki mobil tersebut dikarenakan ayahnya telah meninggal. Ya, maka ketika ayahnya hidup transaksi tidak sah, tapi ketika ayahnya meninggal saat transaksi jual belinya menjadi sah. Wal khamis, syarat yang kelima, kita diperbolehkan menjual belikan barang dengan syarat al ilmu bihi,
kita mengetahui barang yang akan kita jual, barang yang akan kita beli. Tahu ya, tahu. Artinya kalau saya mau beli sepeda motor, motor apa dulu? Oh, motornya merek Honda. Hondanya Honda Vario, Vario yang 125. Warnanya, karena warna mempengaruhi harga, maka kita pun harus tahu warna apa. Oh, warnanya warna putih, kayak gitu ya. Terus kemudian mesinnya, ya, mesinnya itu bagaimana, apakah masih ori atau sudah pernah diganti dan sebagainya. Maka mengetahui barang yang akan kita jual belikan hukumnya wajib, ya. Hukumnya wajib, kita harus mengetahui barang yang akan kita jual belikan. Maka kita tidak sah menjual barang yang di situ tidak ditentukan. Aku jual salah satu dari dua motor saya ini, yang mana? Pokoknya salah satu. Itu saja, maka tidak sah. Tapi ini belum pernah ada ya, belum pernah kejadian. Aku jual salah satu dari tanah saya ini, yang mana? Mana aja lah, pokoknya dijual. Itu juga tidak sah. Wa yasifu bai'u sha'in min subratin tu'lamu si'anuha. Ini pengecualian. Kan tadi disyaratkan ketika kita mau menjual barang, membeli barang, barangnya harus kita ketahui secara detail, kan gitu. Nah, sekarang kalau kita menjual tumpukan beras, ya, beras 1 karung, kita mau beli sekilo. Apakah kita harus mengetahui satu persatu dari biji berasnya? Oh bagus, oh bagus, ini bagus gitu? Enggak, karena tidak memungkinkan ya untuk mengetahui spek satu persatunya, itu sulit, gitu ya. Maka cukup lihat atasnya. Kalau beras atasnya biasanya kan kita ambillah begini, satu tangkupan gini. Loh, oh bagus, ya sudah beli, ya dah. Maka ini disebut sebagai subrotin tu'lamu si'anuha, tumpukan makanan yang diketahui baik buruknya melalui yang paling atas. Nah, ini diperbolehkan. Beli kelereng, kelereng. Terus apa? Apakah harus milih satu-satu? Enggak. Beli pala, beli kemiri, bawang merah, bawang putih, apakah harus satu bijinya kita lihat benar-benar? Enggak. Cukup dilihat aja. Oh bagus nih, langsung ambil sekilo, 2 kilo. Ya, ini pengecualian, yakni segala sesuatu yang sulit bagi kita untuk memilih satu persatu, menyaring satu persatu, maka boleh kita cukup lihat sebagiannya saja. Ketika sebagiannya itu sebagai penanda yang lain akan baik buruknya, maka boleh kita lihat sebagiannya saja, tidak harus keseluruhan. Nah, walau ba'a binaqdin fil baladi naqdun ghalibun ta'ayyana. Ini tidak terjadi di Indonesia. Ya, ini itu ketika kita menjual belikan barang, tetapi uang yang kita gunakan untuk membeli itu ada 2 macam. Umpama di Indonesia ada rupiah, ada dolar. Dan dua-duanya itu berlaku sama rata, ya, berlaku sama rata. Maka ketika kita ngomong dijual berapa, 100, nggak cukup, harus ngomong 100 dolar atau 100 rupiah. Harus ngomong menentukan gitu. Indonesia nggak berlaku karena tidak ada mata uang selain rupiah. Ada dolar, itu pun paling hanya buat pegangan, tabungan, dan sebagainya. Nah, di Yaman itu berlaku dua-duanya. Kalau kita membeli barang-barang kecil, pakainya rial Yaman. Tapi kalau kita membeli barang besar,
HP, laptop, motor, mobil itu kebanyakan menggunakan dolar, gitu ya. Maka ketika menjual belikan barang besar itu mereka transaksi dengan dua uang, mata uang. Satu menggunakan dolar Amerika, satu menggunakan rial Yaman. Maka ketika ngomong dijual berapa laptop 300 gitu, harus ditentukan 300 apa, dolar atau rial, ya. Nah, tapi kalau cuma satu mata uang jelas. Di Indonesia kita beli apa namanya motor gitu, motor kalau ada istilah khusus, apalagi saat di sini ada istilah khusus beli motor berapa harganya, harganya 10.000. Nah 10.000 berarti 10 juta ya, kalau 1.000 berarti 1 juta. Tahu istilah itu ya? Tahu nggak tahu? Iya, itulah ada istilah khusus. Jual beli ini burung ayam itu ada istilah khusus. Berapa harga burung ini? A5 gitu. Tahu ini? A5 berarti 500.000. Kalau B3 berarti 150.000. 10. Ada istilah lain 10K. K itu ribu. Ini pakainya A, B. Kalau A itu 100 pecahan 100, kalau B pecahan 50.000. Itu A5 B1 berarti 550.000. Nah, ada istilah gitu. Ya, kalau itu udah jelas ya. Intinya di dalam menjual beli kita menggunakan rupiah karena di Indonesia yang berlaku hanya mata uang rupiah saja. Maka aman. Nah, wa yasihu bai'u subrah al-majhulatu si'an kulla sa'in bidirham walau ba'aha bimi'atin dirhamin bimi'ati dirhamin kulla sa'in bidirham sahha in kharajat mi'ah. Kita mau membeli beras ya, mau beli beras 1 karung, tetapi kita ngomongnya kita nggak tahu berapa kilo beras tersebut. Di dalam karung itu kita tidak tahu berapa kilo, kemudian kita ngomong, Pak beli beras 25 kilo, setiap kilonya di harga 10.000 gitu. Maka sah ya, nanti di kilo dulu ya, di kilo dulu. Artinya kita tidak harus mengetahui secara detail beras satu per satu. Nah, watak firu yatuba bil madi indalla ala bakihi kabahiri subrah wa an mudat al mutamathil. Nih, ketika kita menjual atau membeli barang-barang yang sepadan ya, menjual barang-barang yang sepadan. Contohnya itu membeli umpamanya barang sepadan itu peci lah, nah peci gitu, peci ukuran sama, ukurannya sama semuanya, atau menjual apa yang kayak gitu sepadan seperti beras, jagung, mangga, kacang hijau kayak gitu ya, itu adalah barang yang sepadan. Maka kita langsung ambil semuanya tanpa harus melihat, mengecek satu persatu barangnya. Itu diperbolehkan karena barang tersebut adalah sepadan. Ketika satu bagus, maka yang lain pun insya Allah bagus. Nah, tidak harus ngecek satu per satu. Aukana siwanan lil baqi khilqatan kakisrir ruman wal bai'. Atau tadi kan di awal syaratnya ketika mau menjual membeli barang harus melihat kualitas baik buruknya barang tersebut kan gitu. Ketika kita beli pisang, apakah harus dibuka dulu kulitnya, cangkang pisang harus dibuka, melihat dalamnya bagus atau tidak? Enggak. Beli pisang ya plus kulitnya.
Kenapa? Karena kulit pisang itu sebagai penjaga dari isi pisang itu sendiri. Ketika kulitnya udah kita buka, kemudian wah agak buruk nih, balikin, ya udah busuk dia. Itu ya. Maka beli pisang itu adalah bersama dengan kulitnya. Tidak ada wajib bagi kita untuk membukanya. Ya. Membeli delima, beli delima itu yang dibeli kulitnya atau dalamnya? Dalamnya. Nah terus apakah harus ngebuka setiap kita beli delima harus dibuka satu persatu untuk melihat dalamnya dulu? Tidak. Nah ini berarti kulit tersebut menjadi penjaga dari isinya. Ya, selama kulit tersebut menjadi penjaga dari isinya, dari kebusukan, maka kita membelinya harus bersama dengan kulitnya. Nah terus nanti sudah beli delima, pulang sampai rumah dibuka, ternyata buruk, ternyata busuk, gimana dong? Maka boleh bagi seorang pembeli mengembalikan kepada pemilik, ngomong ternyata ini delimanya buruk, maka saya minta ganti, ya, minta ganti atau dibatalkan jual belinya. Dalam Islam diperbolehkan. Makanya kita sebagai pemilik toko tidak boleh ngasih catatan tulisan barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan. Ini tidak boleh. Dalam Islam tidak diperbolehkan. Walaupun si pembelinya ridho, sepakat, setuju dengan adanya itu, ya. Maka dalam Islam demi untuk menjaga daripada gharar itu apa namanya, daripada ketidakjelasan, syubhat, ketidakjelasan, maka dibolehkanlah bagi seorang pembeli ketika menemukan adanya cacat sesuatu yang tidak pas untuk mengembalikan lagi, minta ganti atau membatalkan jual beli, gitu ya. Nah, atau kita beli telur yang dibeli apa? Dalamnya, bukan cangkangnya, bukan kulitnya. Ternyata setelah kita sampai rumah mau diceplok, mau didadar itu telur, ternyata dalamnya busuk. Boleh nggak kita balikin? Boleh. Ya, diperbolehkan dalam Islam memang gitu. Kenapa? Itu makanya harus tahu hukumnya. Kalau sudah tahu hukumnya mah aman, gitu ya. Artinya dalam Islam memang membenarkan hal itu, diperbolehkan. Nah, wal kisrati sufla lil jauzi wal lauzi. Nah kemudian kalau kelapa bagaimana? Kelapa maka kita diperbolehkan untuk membeli kelapa plus dengan cangkang yang dalamnya, berarti batoknya, ya, plus dengan batoknya. Nah ini adalah barang-barang yang ketika kulitnya tersebut itu menjadi penjaga bagi dalamnya. Maka boleh kita tidak usah melihat sampai ke dalamnya.